Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan melangkah ke makromolekul berikutnya. Saya milih protein dulu, gitu ya. Suara dan share screen saya tersampaikan ya. Tersampaikan Bu. Oke, terima kasih responnya. Nanti kalau misal tiba-tiba putus atau saya tiba-tiba disconnect ya itu langsung ini aja apa namanya menyela saja gitu ya atau saya diam tiba-tiba lama gitu langsung nyela aja nggak apa-apa. Baik, ini saya mulai. Jadi protein itu salah satu makromolekul yang penting gitu ya untuk metabolisme tubuh kita dan sama halnya dengan karbohidrat ya sama-sama penting kalau karbohidrat itu kemarin adalah sebagai sumber energi. Nah, protein ini fungsinya juga eh, sama pentingnya gitu ya. Jadi dia berfungsi banyak yang menyusun tubuh kita sebagian besar adalah protein, gitu ya. Jadi, secara definisi, ya, protein itu adalah eh, makromolekul ya atau polimer alam yang terbentuk dari polimerisasi asam amino. Jadi, protein itu polimer, gitu ya, polimer alam. Dan monomernya, jadi satu unitnya itu adalah asam amino. Jadi asam amino banyak gitu, mereka bergabung dan membentuk satu susunan yaitu protein gitu. Nah, gabungan dari asam amino tadi ya membentuk protein itu dengan jalan ikatan peptida. Dan protein ini adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Ya, nah N inilah yang nitrogen inilah yang membuat protein itu istimewa gitu ya. Jadi eh, tidak seperti karbohidrat dan lemak yang hanya tersusun atas C, H, dan O saja. Walaupun karbohidrat yang kemarin kita pelajari itu ada yang memang dia bergabung dengan apa namanya gugus amin ya, tapi apa namanya mereka tetap digolongkan sebagai karbohidrat karena tidak memiliki ikatan peptida tadi itu. Nah, sebagai zat pembangun, ya, protein ini merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Nah, ini adalah fungsi dari protein yang tadi saya singgung penting sekali gitu ya. Yang pertama sebagai katalis dalam proses biokimia, dia berperan apa sebagai enzim gitu ya. Kemudian sebagai alat transport ya, kalau di tubuh kita protein hemoglobin yang menyusun sel darah merah kita itu ya protein gitu ya. Kemudian sebagai pelindung seperti antibodi itu juga bentukan dari protein ya. Kemudian sebagai sistem kendali dalam bentuk hormon. Nah, ini yang mengatur regulasi metabolisme kita itu hormon ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita kekurangan protein, kita apa namanya tidak mengkonsumsi cukup protein, antibodinya turun, kemudian apa namanya hormonnya kacau, ya, terus bisa juga jadi kekurangan darah dan sebagainya, gitu ya. Dan protein juga sebagai zat pembangun. Nah, ini misalnya glikoprotein, ini terdapat dalam dinding sel. Kemudian ada keratin yang terdapat pada kulit, kuku, dan rambut. Jadi penyusun apa kulit kita, kuku, dan rambut itu adalah protein gitu ya. Kemudian tulang itu juga protein.
ya. Nah, kemudian protein juga berfungsi sebagai komponen penyimpanan dalam biji-bijian, merupakan sumber gizi dan sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino sendiri. Nah, ini beberapa macam jenis protein menurut fungsinya, yaitu enzim, kemudian ada protein transport, protein nutrien, protein kontraktil, struktural, pertahanan, pengatur, dan lainnya. Nah, ada beberapa macam jenis protein berdasarkan bentuknya, yaitu protein serat, protein bujur telur, dan protein gabungan. Ya, jadi ini menurut bentuknya itu bagaimana, gitu ya. Dan ini mereka juga berbeda karakteristik ya. Yang pertama, protein serat. Protein ini adalah bentuk protein yang tidak larut yang ditemukan dalam kulit. Jadi dia tidak larut dalam air dan dia ditemukan sebagai penyusun kulit, rambut, jaringan pengikat, dan tulang. Nah, protein serat ini dibedakan menjadi dua, yaitu kolagen dan keratin. Ya, untuk kolagen yaitu protein pokok pada jaringan pengikat, tulang, gigi, dan tendon. Jadi kalau kita butuh asupan kolagen ya yang lagi menjaga kesehatan kulitnya ya itu butuh nutrisi yang dinamakan kolagen. Nah, kolagen itu bisa kita dapatkan di broth ya apa namanya kaldu ya kaldu yang berasal dari tulang ya kemudian yang berasal dari jaringan tendon gitu jadi kayak kayak tunjang kemudian apa namanya cakar ya kemudian otot. Nah, itu kayak akan kolagen. Nah, biasanya ya itu dimanfaatkan sebagai suplemen nutrisi kolagen ya, yang juga bagus untuk antibodi juga. Kemudian keratin ya, keratin ini protein pokok penyusun dari kulit, kuku, sayap, dan rambut. Ya. Oke, kemudian ada protein bujur telur. Nah, protein bujur telur ini umumnya larut dalam air dan bisa diklasifikasikan menjadi albumin, globulin, histon, dan protamin. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah protein gabungan. Jadi protein gabungan ini adalah protein yang bergabung dengan senyawa yang bukan protein. Nah, contoh dari protein gabungan ini adalah hemoglobin. Nah, hemoglobin ini bergabung dengan besi yang mengandung heme, ya, yang dia adalah satu gugus yang bukan protein, gitu. Nah, bagian gugus non-protein ini ya, ini disebut gugus prostetik gitu. Ya. Kemudian di dalam sel yang hidup ya, protein merupakan bagian yang sangat penting ya pada sebagian besar jaringan tubuh. Protein merupakan komponen terbesar setelah air. Jadi bayangkan saja yang tubuh kita itu tersusun atas air ya dan protein gitu ya lemak begitu. Nah, untuk jaringan-jaringan penyusun, kemudian apa sel-sel yang mengandung protein gitu ya, bahkan DNA kita gitu ya, eh, semua sel yang ada di tubuh kita itu mengandung DNA dan DNA itu ya intinya adalah asam amino gitu ya. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya protein. Makanya sekarang ada beberapa kampanye hidup hidup apa namanya diet hidup sehat gitu ya. Itu dijaga supaya asupan proteinnya itu cukup. Karena kenapa protein penting? Ya karena itu tadi fungsinya sebagai penyusun dari apa namanya sebagian besar tubuh kita gitu ya. Jadi kekurangan protein dalam waktu lama ini dapat mengganggu berbagai proses dalam tubuh ya dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit itu.
Nah, protein ini dalam bahan makanan yang dikonsumsi manusia ini diserap oleh usus dalam bentuk asam amino. Jadi memang sistem pencernaan kita itu ketika menerima makanan dari luar ya yang mengandung protein, dia akan dicerna ya di breakdown menjadi asam asam amino penyusunnya. Nah, kemudian ketika sudah tercerna, maka didistribusikan ya oleh sistem transport ya dan di dibentuk lagi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu ya. Mana-mana yang perlu diperbaiki, mana-mana sel, mana-mana yang perlu diganti dan sebagainya. Nah, bila suatu protein dihidrolisis dengan asam, alkali, atau enzim, akan dihasilkan campuran asam-asam amino. Nah, sebuah asam amino ini terdiri dari gugus amino, ya, sebuah gugus hidroksil, sebuah atom hidrogen, dan gugus R yang terikat pada sebuah atom C. Jadi, struktur dari satu asam amino itu dia mempunyai satu atom C sentral, jadi dia di tengah gitu. Karena atom C itu dia punya empat tangan ya, satu tangan dia menggandeng gugus amino, kemudian satu tangan dia menggandeng gugus hidroksil, kemudian satu tangan sebuah atom hidrogen ya, dan tangan terakhir dia menggandeng gugus R gitu. Nah, itu pattern umumnya satu asam amino, gitu ya. Nah, di dalam tubuh manusia terjadi suatu siklus protein, artinya protein itu dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, ya, dicerna tadi, yaitu asam amino dan atau peptida. Nah, kemudian mungkin akan terjadi juga sintesis protein baru untuk mengganti yang lama, seperti tadi yang sudah saya singgung, gitu ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengganti separuh dari jumlah kelompok protein tertentu dengan protein baru disebut half time atau paruh waktunya protein, jangka hidupnya protein. Sehingga karena si protein itu juga punya paruh waktu, begitu ya, sehingga kita memang secara teratur ya itu membutuhkan asupan protein, begitu ya. Nah, kita masuk ke sifat-sifat fisikokimia protein. Jadi, sifat fisikokimia setiap protein atau setiap asam amino itu tidak sama, ya, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya seperti apa. Nanti kita breakdown satu-satu seluk-beluk asam amino itu bagaimana, gitu ya. Kemudian sifat berikutnya berat molekul protein ini bisa sangat besar, gitu ya, karena dia bisa membentuk jaringan atau dia bisa membentuk struktur yang sampai tingkat kuarterner, jadi eh, sangat kompleks gitu ya, sehingga berat molekul protein ini bisa sangat besar. Nah, bila dalam suatu larutan protein ini ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang, ya. Akibatnya protein ini akan terpisah sebagai endapan, ya. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. Nah, tampaknya sifat inilah yang dimanfaatkan ya untuk pembuatan tahu. Ya, tahu itu kan dari kedelai kemudian dimasak, kemudian dijadikan susu begitu kan supaya dia kandungan proteinnya itu terpecah dari biji-bijinya. Nah, kemudian ditambahkan garam atau ada sebagian besar yang garamnya garam tertentu ya. Kemudian ada sebagian besar yang pakainya itu cuka sehingga dia kandungan protein yang ada di dalam cairan tadi yang sudah dihaluskan tadi menjadi mengendap dan tahu dipadatkan ya sehingga jadi padatan tahu begitu. Nah, apabila protein ini dipanaskan atau ditambahkan alkohol, protein juga akan menggumpal gitu ya. Nah, protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Tuh.
Nah, kemudian berikutnya adalah struktur protein. Jadi, struktur protein di sini ketika ada dua molekul asam amino, ini dapat saling berikatan membentuk ikatan kovalen, ya. Nah, ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida. Jadi, setiap ada asam amino yang bergabung, ya, mereka itu berikatan secara kovalen dan nama ikatannya itu adalah ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu adalah ikatan yang berasal dari ikatan kovalen karbon yang dari gugus hidroksil asam amino satu yang kemudian bergabung dengan N-nya nitrogen dari asam amino kedua. Nah, penggabungan ini ya akan menghasilkan satu molekul air. Jadi kayak mereka kehilangan satu molekul air dan bergabung melalui ikatan peptida. Itu. Nah, ini adalah contoh bentuk struktur protein. Jadi, protein itu tadi kan dibahas bahwa protein mempunyai berat molekul yang sangat besar, gitu kan. Nah, kemudian protein juga merupakan fungsinya adalah penyusun ya, penyusun dari tubuh kita gitu ya, tubuh tubuh makhluk hidup gitu ya. Nah, struktur pertama yang dihasilkan dari penggabungan protein atau penggabungan asam amino itu yang pertama adalah struktur helix atau struktur utama ya. Jadi rantai peptida ini sebagai rangka struktur primernya. Ya, struktur helix ini adalah apa rantai kayak rantai lurusnya asam-asam amino ini bergabung begitu. Nah, ketika ada beberapa struktur helix yang bergabung ya, ini timbullah ikatan hidrogen. Ini dia pembentuk struktur sekunder. Jadi dari sini ke sini struktur sekunder. Jadi struktur sekunder itu terdiri dari beberapa struktur helix gitu ya. Ini dia bergabung membentuk satu apa makromolekul yang lumayan besar ya. Kemudian ada beberapa struktur sekunder ini bergabung menjadi struktur tersier. Nah, ikatannya itu tambah lagi yang tadinya cuman ikatan peptida membentuk struktur helik, kemudian digabungkan dengan ikatan hidrogen membentuk struktur sekunder. Ini ditambah lagi ada jembatan garam, ada ikatan disulfida, kemudian ada interaksi hidrofobik, ya. Tergantung asam amino yang bergabung di sini itu apa saja, gitu ya. Semakin banyak jenis-jenis asam aminonya ya semakin beragam pula ikatan-ikatan yang terbentuk gitu ya. Kemudian ada alpha helix dan sebagainya gitu ya. Ada apa rantai berbagai macam rantai. Nah, beberapa struktur tersier ini akan bergabung menjadi struktur kuarterner gitu ya. Ini termasuk juga adanya gugus-gugus prostetik ini mulai bergabung ya, kemudian bergabung pula menjadi struktur kuarterner itu ya. Nah, struktur kuarterner inilah yang disebut ya polimer protein gitu ya, makromolekul protein yang paling kompleks gitu ya. Nah, ini adalah step-step atau langkah-langkah perubahan bentuk struktur protein ya dari struktur primer menjadi struktur sekundernya, kemudian mengkompleks lagi menjadi struktur tersier gitu ya. Nah, kemudian ada banyak struktur tersier bergabung menjadi struktur kuarterner, menjadi struktur tiga dimensi, membentuk struktur yang tiga dimensi gitu ya. Nah, kemudian ini kita bahas satu persatu mengenai asam aminonya dulu. Jadi asam amino ini merupakan eh, monomer ya, satu monomer atau satu unit ya penyusun protein. Nah, strukturnya yang tadi saya singgung, dia mempunyai satu atom sentral ya di tengah.
yang mengikat secara kovalen, dia punya empat tangan ya, karena karbon mempunyai empat tangan. Tangan pertama dia mengikat gugus amino, kemudian tangan kedua dia mengukus, menggandeng gugus karboksil ya. Kemudian tangan berikutnya dia menggandeng satu atom H dan tangan terakhir dia menggandeng rantai sampingnya atau gugus R. Nah, gugus R inilah yang menentukan bagaimana sifat-sifat dari asam aminonya gitu. Jadi lain gugus R dia akan lain sifat gitu ya. Jadi rantai samping ini bisa berbeda-beda pada setiap jenis asam amino yang menyebabkan perbedaan misalnya struktur, kemudian perbedaan ukuran ya, muatan elektrik sampai sifat kelarutan di dalam air. Gugus R inilah yang menentukan. Karena semua pattern asam amino itu ya dia pasti punya amin ya, kemudian satu hidrogen dan satu karboksil. Nah, R inilah yang nanti berbeda-beda gitu. Ya. Nah, kemudian ikatan peptida. Ini tadi sudah disinggung, dua asam amino ini berikatan melalui satu ikatan peptida dengan melepas sebuah molekul air. Ya. Reaksi keseimbangan ini cenderung untuk berjalan ke arah hidrolisis, jadi daripada sintesisnya. Ya. Nah, beberapa asam amino, biasanya lebih dari 100 buah, dapat mengadakan ikatan peptida yang membentuk rantai polipeptida yang tidak bercabang. Ya, ini apa namanya ilustrasinya tadi penggabungan antara dua apa namanya dua asam amino yang menghasilkan satu H2O gitu ya, satu molekul H2O ya. Eh, Kemudian berikutnya ini apa namanya eh pembentukan struktur berikutnya begitu ya. Nah, sama halnya dengan karbohidrat ya, dua asam amino bergabung menjadi dipeptida. Tiga asam amino menjadi tripeptida. Beberapa asam amino menjadi oligopeptida. Ya. Kemudian banyak asam amino disebut polipeptida. Gitu ya. Untuk penamaan dia memang dibaca dari nitrogen terminalnya ya ke karbon terminalnya ya. Nah, ikatan peptida ini sangat stabil ya. Ya, memang dia cenderung eh, apa namanya? Cenderung melakukan reaksi hidrolisis ya. Nah, ikatan disulfida yang tadi dia membentuk struktur tersier ya, ikatan disulfida ini juga sangat penting ya, terutama yang berfungsi ekstraseluler ya di luar sel. Ini misalnya jenisnya adalah hormon ya, hormon insulin, kemudian imunoglobulin ya. Itu contoh dari susunan protein yang mempunyai ikatan disulfida. Nah, dalam teknologi pangan ya, asam amino ini mempunyai beberapa sifat ya yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Ini sama halnya dengan strukturnya apa karbohidrat kemarin yang kita pelajari. Ada sistem rotatori gitu ya, D dan L gitu. Nah, D-triptofan ini mempunyai rasa yang manis gitu ya. Nah, sebaliknya untuk yang L-triptofan dia mempunyai rasa yang pahit ya. Kayaknya hampir sama dengan monosakaridanya ya. Kemudian yang berperan dalam teknologi pangan juga ada asam glutamat ya. Ini sangat penting peranannya dalam pengolahan makanan ya karena dapat menimbulkan rasa yang umami gitu ya, rasa gurih ya, rasa yang lezat. Walaupun asam glutamat itu sebenarnya adalah asam amino yang
yang apa ya, yang sebenarnya bisa kita sintesis sendiri loh di dalam tubuh gitu ya. Tapi karena dia mempunyai rasa yang enak gitu, nah seringkali memang ditambahkan sebagai penyedap makanan gitu ya. Nah, sampai sekarang baru dikenal 24 macam asam amino yang dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu asam amino eksogen dan asam amino endogen. Ya, bisa kita katakan ya, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, asam amino endogen inilah yang dapat dibentuk dalam tubuh manusia. Sedangkan asam amino eksogen itu tidak dapat dibentuk dalam tubuh kita, gitu ya. Makanya disebut asam amino esensial. Esensial itu ya kita membutuhkan asupan dari luar, gitu. Ya. Nah, yang tergolong asam amino esensial ini contohnya adalah lisin, leusin, ya, isoleusin, treonin, metionin, valin, fenilalanin, ya, histidin, dan arginin. Kemudian berikutnya asam amino ini juga sebagai ion dipolar, gitu ya. Jadi karena dia mempunyai sebuah gugus asam karboksilat ya dan gugus amino dalam satu buah unit ya, satu buah molekul, akibatnya suatu asam amino ini akan mengalami bisa mengalami reaksi asam basa dalam satu molekulnya. Karena asam karboksilat itu bersifat lebih ke asamnya, kemudian amino itu jauh lebih bersifat yang seperti basa ya. Nah, untuk membentuk suatu ion dipolar ya, ion dipolar sendiri yaitu suatu ion yang mempunyai muatan positif dan negatif gitu. Nah, ion dipolar sendiri ya dia punya dua muatan ya, muatan positif dan negatif. Nah, karena di sini dipolar, dia mempunyai sifat fisik yang apa namanya dia punya titik didih yang tinggi, kemudian dapat larut dalam air karena adanya ion tadi ya, dan dia hampir tidak larut dalam larut organik karena larut organik kan ya non polar ya. Nah, ion dipolar ini bersifat amfoter, yaitu dia dapat bereaksi dengan asam ataupun basa, ya. Nah, bila asam amino dipolar ini bereaksi dengan asam, ya, gugus karboksil akan mendapatkan proton, ya, dan ion ini berubah menjadi proton, jadi semakin positif gitu ya. Nah, bila asam amino dipolar ini direaksikan dengan basa akan kehilangan proton ya sehingga terbentuk sebuah amin. Nah, klasifikasi asam amino ini berdasarkan rantai sampingnya. Jadi ada beberapa klasifikasi ya. Yang pertama adalah asam amino rantai samping netral, asam amino rantai samping basa, dan asam amino rantai samping asam. Nah, eh, macam-macam sifat rantai samping inilah yang menyebabkan dia banyak bisa bereaksi estrifikasi, asilasi, ya, kemudian reaksi dengan ninhidrin ini juga bisa yang dimanfaatkan sebagai reaksi identifikasi asam amino. Kemudian reaksi oksidasi, ya, sistein menjadi sistin ini juga bisa alami oleh satu asam amino. Untuk lebih detailnya, silahkan explore ya, explore sendiri ya mengenai reaksi yang dihadapi oleh asam amino. Nah, ini saya mau menjelaskan untuk yang terakhir ini, part yang terakhir adalah denaturasi protein. Nah, denaturasi protein ini secara definisi ini adalah rusaknya struktur tiga dimensi ya karena putusnya sebagian atau seluruh ikatan yang menstabilkan struktur tersier atau kuarternernya. Jadi
struktur yang membentuk tiga dimensi tadi itu di break ya. Kalau terjadi denaturasi itu dia ikatan-ikatannya rusak sehingga struktur tiga dimensinya itu rusak gitu ya. Nah, pada proses denaturasi ini terjadi pemutusan ikatan sebagian atau seluruhnya kecuali ikatan peptida ya. Karena ikatan peptida kan yang menyusun helix ya, bukan yang menyusun tiga dimensinya. Kemudian pada proses denaturasi ini juga bisa terjadi perubahan fisik ya. Secara chemical juga mungkin terjadi dan aktivitas biologinya mungkin juga hilang gitu ya. Nah, denaturasi sendiri itu apa namanya? Ya, it can be positive, it can be negatif ya. Based apa depend on kita melihatnya dari mana gitu. eh ada beberapa hal yang bisa menyebabkan protein itu terdenaturasi, ya. Ini ada beberapa agent, ya, misalnya panas, asam, dan basa mineral. Ini dia bisa memutus ikatan garam. Kemudian aseton, alkohol, urea, dia bisa memutus ikatan hidrogennya, ya. Kemudian untuk pH yang ekstrim dia memutus ikatan ionik ya. Kemudian gaya mekanik ini dia bisa memutus beberapa ikatan ya. Kemudian ada sinar UV, sinar X ini dia bisa memutus semua ikatan. Nah, untuk proses denaturasi sendiri tadi saya bilang bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif ya. Untuk positifnya dulu gitu ya. Begini, karena kita itu sistem pencernaan kita itu kan memang didesain untuk bisa menyerap protein itu dalam bentuk asam aminonya gitu. Sehingga akan menguntungkan ketika denaturasi itu terjadi ya dengan tingkat tertentu itu terjadi agar memudahkan pencernaan kita gitu ya agar memudahkan protein itu kita cerna gitu ya. Nah, contohnya apa Bu? Contohnya adalah ketika kita mau bikin steak ya, terus bikin apa namanya makanan olahan gitu ya dari daging, itu terkadang sebelum memasak ya, memasak pun itu adalah kan di treatment dengan panas kan. Nah, gunanya untuk ya menghancurkan struktur tiga dimensinya tadi supaya lebih digestible, supaya lebih bisa dicerna gitu ya. Nah, supaya lebih empuk ya daging itu kadang-kadang untuk di bagian-bagian daging tertentu itu dia dipukul-pukul kan supaya dia empuk gitu atau ditusuk-tusuk garpu gitu atau di bahkan sampai digiling, dicoper dan sebagainya. Itu usaha itu ya dalam rangka untuk ya memecah struktur kuarternernya tadi, memecah struktur tiga dimensinya tadi supaya eh, apa namanya daging itu semakin mudah dicerna gitu ya. Sampai tingkatan tertentu itu it's okay lah ya kalau dilakukan gitu ya. Apa proses denaturasi itu karena memudahkan manusia untuk mencernanya gitu ya. Nah, yang negatifnya adalah ketika proses denaturasi itu terlalu paparan agentnya itu terlalu panjang dan terlalu besar intensitasnya. Nah, yang terjadi pada UPF ya, saya kira yang terjadi pada UPF itu ultra processed food ya. Apa namanya? Kita kan mengolah daging dan sebagainya, dicampur bahan-bahan lain juga gitu ya.
sampai apa namanya tingkatan tertentu, kemudian habis dihancurkan, kemudian di apa masak dengan tingkatan tertentu juga. Kemudian apa namanya dikemas, kemudian dinginkan atau disimpan atau dikeringkan begitu ya. Itu mengalami jadi bahan makanan tersebut mengalami proses yang lumayan panjang gitu kan sehingga ya yang namanya ultra processed food itu ya prosesnya itu banyak dan panjang gitu ya sehingga mungkin nutrisinya itu sudah berkurang sangat banyak gitu ya. Apa yang harusnya asam amino itu kita dapatkan lengkap karena prosesnya itu terlalu panjang dan terlalu apa ya terlalu panas atau terlalu paparannya terlalu tinggi intensitasnya maka nutrisinya bisa jadi sudah sangat berkurang ya makanya tidak disarankan ya untuk sering-sering mengonsumsi UPF itu tadi. Kemudian juga yang terjadi pada telur. Nah, telur ini yang biasa kita konsumsi itu kan awalnya telur itu unik sih telur itu. Jadi telur itu dalamnya kan cairan kental gitu ya. Nah, begitu apa namanya kena panas ya, begitu kena panas dia akan semakin memadat gitu kan. Memadat, memadat, memadat sampai menciptakan struktur tertentu ya. Telur mateng itu tadi yang bisa kita konsumsi gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan pemasakan pengolahan bahan pangan itu kan selain memudahkan untuk dicerna ya, itu juga sebenarnya tujuannya itu hanya untuk sterilisasi sebenarnya. Namun makanan yang terbaik itu adalah makanan yang bervariasi dan makanan yang ini ya tidak melalui proses yang sangat amat panjang sehingga nutrisinya itu tidak berkurang banyak. Nah, yang terjadi pada telur ini unik ya. Semakin dipanaskan itu akan semakin memadat, memadat, memadat dan memadat gitu kan. Kalian pasti pernah makan telur gitu ya, entah itu telur bacem ya, telur yang ada di gudeg itu kan keseringan kan dia sudah hitam sekali gitu kan, dan teksturnya itu jadi sangat keras ya. Kemudian mungkin juga terjadi pada olahan telur balado gitu misalnya. Itu sudah direbus, kemudian digoreng, kemudian dioseng, ya kan? Jadi kayak stepnya itu banyak sekali. Nah, kemungkinan dalam proses tersebut itu bisa merusak komponen asam amino yang terkandung dalam telur itu. Misalnya kita menemukan telur itu, kuning telurnya itu sampai ada lapisan biru-biru atau abu-abu, ya itu ya saya percaya semua anak yang tidak alergi telur ya, itu pasti eh, pernah mengkonsumsi telur yang seperti itu. Nah, telur yang seperti itu tuh sebenarnya dia sudah rusak ya kandungan asam aminonya. Jadi kandungan kalau nggak salah sih kandungan triptofannya itu dia rusak sehingga menimbulkan lapisan biru tadi ya dan berubah eh, berubah bau, berubah aroma, kemudian juga ketika kita makan ya itu juga terkadang menimbulkan gangguan pencernaan gitu ya. Ada yang bilang kalau kebanyakan makan yang biru itu tadi itu dia kan overcook ya, sudah overcook. Ada sebagian asam aminonya yang rusak gitu ya. Nah, mungkin sistem pencernaan kita itu karena kemasukan sesuatu yang sudah rusak, dia mungkin gagal mendeteksi gitu ya. Ini asam amino apa gitu, sehingga mungkin
menimbulkan gangguan ya. Salah satunya adalah ketika kalian makan itu kentutnya jadi bau. Gas yang dihasilkan di apa namanya? Di saluran pencernaan itu jadi lebih banyak dan jauh lebih bau karena adanya eh, apa asam amino yang sudah rusak tadi gitu ya. Saya pernah dengar teori itu gitu. Jadi saran saya sih sekarang sudah tahu ilmunya, maka ya kalau bisa makan yang sehat-sehat aja gitu ya. Walaupun mungkin ya mengkonsumsi telur yang istilahnya sudah mengalami proses yang panjang gitu ya, itu juga mungkin masih ada kandungan nutrisinya, namun tidak sebanyak atau tidak sekaya yang apa hanya diolah eh, sebentar gitu ya, karena tujuan sterilisasi tadi dan agar mudah dicerna. Begitu. Baik, saya rasa eh, itu yang bisa saya sampaikan ya tentang protein ya. eh saya akhiri paparannya dan saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan?